Ya, pemirsa, untuk mengetahui perjuangan Profesor Roy Samble dalam melawan COVID-19 hingga akhirnya dinyatakan sembuh, kita akan bertanya langsung kepada Profesor Roy Samble yang saat ini telah tersambung via Zoom dari New York, Amerika Serikat. Apa kabar, Prof? Kabarnya selalu baik, terima kasih atas doa-doanya. Luar biasa ya, Prof. Prof, ini kalau sekilas terkait dengan perjuangan Prof, tapi boleh nggak sih, Prof? Tadi kita udah ada sedikit ya terkait dengan perjalanan. Nah, kalau boleh Prof ceritakan nih, awalnya tuh seperti apa sih, Prof? Akhirnya memang dinyatakan bahwa Prof ini positif COVID-19. Oke, sedikit latar belakang dulu. Sebenarnya saya ke New York ini bukan karena ada tugas yang macam-macam sebenarnya. Rencananya cuma menjenguk anak saya yang akan melahirkan cucu pertama saya. Itu rencananya kelahirannya tanggal 21 Maret, sehingga saya datang dari Jakarta 19 Maret, tiba 20 Maret di New York, dan benar 21 Maret melahirkan. Nah, rencananya pulang tanggal 29 Maret, tapi ternyata tanggal 27 Maret itu mulai terasa demam. Saya pikir ya cuma demam biasa-biasa saja. Jadi dengan minum obat penurun demam itu bisa, pertama bisa. Tapi kemudian kambuh lagi, besok paginya minum lagi obat penurun demam, tapi makin lama makin nggak efektif tuh obatnya. Nah, kemudian setelah itu mulai tambah gejala yang lain ya. Itu makan makin susah, minum makin susah, jadi kalau mau masuk soalnya rasanya mau keluar lagi gitu ya. Juga tidurnya tidak teratur, jam tidurnya berkurang, kemudian semakin lama juga semakin ada keleyengan begitu. Jadi dengan demikian, jadi kok ini kayaknya ada sesuatu yang lebih ya, bukan cuma sekedar sakit-sakit biasa. Apalagi pada saat itu mulai rame di New York, di Amerika, dan juga di New York yang sebagai pusatnya di Amerika, yang mulai rame dari penderita atau yang terpapar oleh COVID dan yang meninggal karena COVID makin banyak waktu itu ya, pada akhir Maret dan awal April ya. Nah, dengan semakin menurunnya kondisi, akhirnya saya memutuskan untuk dicek ya ke rumah sakit ya. Nah, tanggal 3 Aprilnya itu sudah konsultasi untuk cek rumah sakit, tapi baru dapat kesempatannya tanggal 5. Tanggal 5 April dapat kesempatan untuk ke rumah sakit, dites dari pagi sampai lewat jam 12 siang, gitu. Macam-macam tesnya ya. Nah, dan terakhir ada tes dengan swab tesnya. Nah, kemudian sorenya, menjelang sore, sudah hampir sore sih, dokter yang periksa bilang, kami sudah melakukan tes secara komprehensif dan kami sudah yakin bahwa ini adalah memang terpapar COVID-19. Seperti itu ya. Namun karena kondisinya sudah turun tapi belum sampai batas tertentu untuk turun ke bawah sini, yang mendapat prioritas untuk masuk rumah sakit gitu ya. Jadi dianjurkan untuk self isolasi di rumah gitu ya. Jadi tidak dapat kamar di rumah sakit, dipulangkan ke rumah meskipun udah lemes, udah keleyengan begitu ya. Ya sampai rumah ya harus mengisolasi diri. Nah, kebetulan apartemen anak saya itu saya tinggal di apartemen anak saya di New York, di Queens, ada kamar atapnya. Jadi ada attiknya, kamar atapnya. Ya jadi itu tuh. Nah, itu kalau ada di videonya tuh lagi turun dari kamar atap tuh ya. Nah, itu isolasinya di situ. Sejak tanggal 5, dengan catatan dari dokternya kalau kondisi makin lama makin turun, maka harus segera dikomunikasikan kembali ke rumah sakit, ke dokternya untuk bisa diperiksa lagi apakah sudah waktunya masuk rumah sakit atau tidak. Nah itu, tapi tanggal 5 pulang dulu, tapi ternyata 5 malam, 6, semakin lama semakin parah nih kondisinya. Jadi makan sudah susah, minum sudah susah, kemudian juga demamnya susah hilang dengan obat biasa ya. Dan akhirnya ditelepon lagi ke rumah sakitnya untuk dapat giliran diperiksa. Nah itu 2 hari kemudian ya.
akhirnya masuk di rumah sakitnya, nggak diperiksa lagi. Oh ya benar, sekarang udah waktunya, kondisinya sudah turunnya lewat batas tertentu, jadi sudah dapat prioritas untuk masuk rumah sakit. Nah gitu cerita awalnya tentang kondisi kenapa bisa terasa jadi sakitnya, kemudian sampai masuk rumah sakitnya, storiesnya seperti itu. Oke, ini cukup menarik Di ketika rumah sakit. ya itu dia Prof, sempat kita juga kalau menghitung-hitung ya Prof ya, di mana tanggal 21 Prof ke rumah sakit untuk melihat cucu pertama Prof, lalu kemudian gejala itu berasa di bisa dibilang 6 hari kemudian ya, di tanggal 27-nya ya Prof ya. Kemudian Prof mulai ngerasa pusing-pusing dan kemudian kondisi mulai turun. Lalu sudah ngerasa gejala pun ini masih belum masuk prioritas untuk masuk rumah sakit, sehingga akhirnya 2 hari kemudian baru bisa masuk rumah sakit. Prof, itu memang standar di Amerika sendiri melakukan seperti itu ya Prof. Tapi nah ini dia standar-standar yang dilakukan ini. Untuk di rumah sakitnya, Prof juga akhirnya masuk kan ya, Prof di situ dengan pengobatan itu seperti apa, Prof, pengobatan di rumah sakitnya juga? Oke, jadi setelah masuk rumah sakit itu ditaruh di klaster yang memang khusus untuk COVID ya. Nah itu satu kamar isinya 2 orang, jadi ada pasien satu lagi dipisahkan dengan ada layarnya begitu ya. Dan tentu para petugas kesehatannya kalau masuk ke kamar itu pakai perlengkapan yang lengkap lah gitu. Dan setiap pagi, siang, sore selalu ada tesnya lagi, dilihat temperaturnya, kemudian dilihat tekanan darahnya, kemudian dicek obatnya yang dikasih. Itu sebenarnya obatnya adalah ada antibiotik dan juga ada vitamin-vitamin. Oh, tadi saya lupa bilang bahwa salah satu gejalanya di samping ada demam dan susah makan, susah minum, itu ada batuk-batuk yang keluar darahnya gitu ya. Yang kayaknya itu yang seremnya itu tuh, batuk-batuk yang keluar darahnya. Kemudian oleh dokternya selalu dicek, mana coba lihat batuknya, darahnya, diambil sampelnya, dites lagi dan seterusnya gitu ya. Dan juga makanan disuruh makan meskipun susah sekali makannya. Karena memang sudah pas dari rumah sendiri udah susah makan ya. Sampai di rumah sakit, makanannya sih harusnya dikasih makan yang bergizi memang, tapi kan standarnya standar makanannya Amerika yang nggak terlalu cocok dengan lidah Indonesia. Udah tadinya memang susah makannya, ditambah dengan makanan menunya nggak terlalu cocok, waduh perjuangan sekali untuk makannya. 1 sendok aja mau masuk aja tuh harus tarik napas dulu, kemudian tahan-tahan supaya jangan muntah, mau didorong pakai minumnya lagi ya udah susah juga masuknya. Bahkan katanya dokternya nih, kamu sudah kurang gizi dan sudah dehidrasi. Awalnya turun 7 kilo, turun akhirnya diturun sampai 10 kilogram tuh ya. Dengan demikian katanya kita harus tetap paksa untuk makan dan minum ya. Nah itu jadi memang perlu kegigihan khusus untuk itu ya, untuk bisa makan dan minumnya. Dan berarti nih tadi ya masalah makanan aja sudah kerja keras banget Prof. Ada ini nggak sih Prof, saya baca-baca dikit sempet stres juga ini di rumah sakit juga karena melihat kondisi di sana yang mungkin ya tadi kan hanya dibatasi dengan kain saja, di mana teman sekamarnya juga kondisinya juga ternyata lebih parah. Ini benar nggak sih Prof, malah kondisinya malah stres di dalam rumah sakit itu? Iya, artinya harus begitu memang kenyataannya, karena di teman samping ya saya nggak gitu kenal sama orang samping, karena mau ngomong juga nggak susah kan. Dia itu kayaknya sudah lebih parah dari saya, dia sudah harus pakai ventilatornya gitu, dan itu tengah malam tuh sering teriak-teriak. Jadi ada teriak-teriak dari samping, kemudian teriak-teriak dari kamar sebelah juga. Jadi kemudian ada para petugas kesehatan kalau datang jadi kaget-kagetan. Nah itu jadi membuat tensinya rada naik juga, dan juga itu mungkin menyumbang juga dari sisi stresnya ya. Jadi mungkin memang setelah itu saya pikir saya harus semangat, harus cepat bisa pulih kembali. Nah untungnya di rumah sakit itu masih boleh bawa handphone ya. Jadi dari bawah handphone itu masih ada komunikasi WhatsApp, ada banyak orang yang memberikan semangat lewat WhatsApp,
kemudian ada yang juga mendoakan, baik dari pendetanya maupun orang-orang awam semuanya, teman-teman gitu ya, memberikan semangat. Jadi punya kekuatan juga tuh untuk dipaksa segigi mungkin makan meskipun agak susah makan. Yang satu piring itu paling-paling makannya cuma seperempatnya, tapi lumayan keisi ya. Yang penting minumnya diperbanyak begitu, dan vitamin tetap jalan terus ya, dengan penuh semangat ya. Kemudian kalau ada matahari, kebetulan saya di kamar yang kan tadi dibagi dua, saya ke bagian yang dekat jendela ya. Jadi kalau ada matahari lagi bersinar, saya berusaha beringsut ke dekat samping jendelanya itu supaya kena mataharinya ya. Dan terus berpikir positif dan harus kena semangat bahwa ini harus bisa sembuh dan harus berjuang benar. Oh ya, satu lagi, di rumah sakit dianjurkan oleh nurse-nya, susternya sama dokternya untuk setiap hari berapa kali tidur tengkurap ya, tidur tengkurap selama beberapa menit. Memang agak susah juga ya, karena di sini kan banyak tempelan macam-macam, kemudian ada infus obatnya di sini, kemudian ada macam-macam panel-panel. Jadi kalau mau muter pun juga harus pelan-pelan ya, supaya jangan banyak yang copot-copot gitu ya. Nah, tapi itu harus dijalankan, harus dilakukan. Dan selama di rumah sakit, ya, karena nggak ada orang yang boleh berkunjung ya lewat WhatsApp juga, saya akhirnya nonton video-video di internet yang lucu-lucu. Oh, itu Ya, menjadi tinggal bisa salah satu ketawa-ketawa meskipun semangat lagi dan sakit, penghibur akhirnya juga ya di situ ya, ketawa-ketawa Prof ya. juga gitu ya. Ya, yang kayak begitu. Terus dari itu ada nyanyian-nyanyian yang seru-seru gitu. Itulah ceritanya tentang keadaan di rumah. Oke, Prof, kita akan lanjutkan perbincangan ini, Prof. Masih juga tadi Prof sedikit kasih tips nih, kenapa sih harus tengkurap? Nah, ini saya juga penasaran nih, apa alasannya tadi ya harus tengkurap? Kita akan bahasnya lebih lanjut lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.